Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Terus Belajar Sido Dadi Pinter. Ingat sekolah, ingat channel Terus Belajar. Pada kesempatan kali ini channel Terus Belajar akan membahas tentang latihan soal PAT kelas 5 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia semester 2 tahun 2023. Baik, untuk menyingkat waktu kita mulai. Pilihlah jawaban yang tepat dan benar pada huruf A, B, C atau D. Nomor 1, bacalah paragraf berikut. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam, salah satunya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Semua makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut fotosintesis. Makanan yang dihasilkan, wah ini keliru ya nulisnya ya. Nah, tak bacakan hasilkan ini. Makanan yang dihasilkan dari fotosintesis menjadi sumber energi makhluk hidup lainnya termasuk manusia. Soalnya kata kunci paragraf tersebut adalah titik. A. Matahari, B. Sumber energi panas, C. Fotosintesis, dan D. Tumbuhan. Kata kunci ya, kata kunci pada paragraf apa? Iya, B. Sumber energi panas. Soal nomor 2. Berikut adalah cara menemukan informasi pada teks eksplanasi kecuali. Teks eksplanasi kecuali titik. A. Membaca dengan teliti, B. Memberi tanda pada kata kunci, C. Menemukan gagasan pokok, dan D. Membaca dengan sekilas. Ini kecuali ya. Apa jawabannya? Iya, D. Eksplanasi itu apa, Pak? Wah, ini perlu dijelaskan. Eksplanasi itu apa? Nah, ini eksplanasi adalah teks yang dapat menjelaskan berbagai peristiwa alam, budaya, kejadian, atau apapun yang menuliskannya secara rinci. Itu yang disebut dengan eksplanasi. Kata kuncinya adalah menjelaskan. Kata-katanya adalah menjelaskan kata kuncinya. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan soal nomor 3. Pikiran pokok suatu paragraf bisa kita temukan pada titik. A. Kalimat utama, B. Kalimat penjelas, C. Kalimat pembuka, dan D. Kalimat akhir. Pikiran pokok ya, pikiran pokok. Apa? Jawabannya adalah A. Kalimat utama. Nah, pikiran pokok itu apa? Pikiran pokok itu sama dengan ide pokok. Ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan dari suatu teks. Ya, teks itu berarti bacaan itu ya, tulisan. Nah, ide pokok itu berisi gagasan dasar penulis atau pembuat teks. Oleh karena itu, ide pokok dalam teks sering juga disebut pokok pikiran atau gagasan utama pada teks. Gitu ya, mudah ya. Oke. Nomor 4. Kita lanjutkan untuk yang nomor 4. Bacalah paragraf berikut. Nah, ini yang berwarna putih ini termasuk teks ya. Nah, ini bolu meranti ya. Bolu meranti adalah makanan berupa bolu gulung berbahan dasar telur dan tepung yang berisi berbagai macam isian. Untuk membuat bolu ini diperlukan oven untuk memanggang adonan yang telah dibuat sebelumnya. Saat ada berbagai isian untuk bolu ini. Ada isian keju, coklat, dan kacang. Bolu ini memiliki rasa yang khas dan lembut.
dan cukup tahan lama meskipun tidak menggunakan bahan pengawet. Oke. Nah, pada pokok pikiran pada paragraf di atas adalah titik. Pokok pikirannya ya. Nah, A. Bolu yang memiliki rasa yang khas. B. Bolu isi keju, coklat dan kacang. C. Bolu meranti adalah bolu gulung. Dan D. Bolu yang lembut dan tahan lama. Ini pokok pikiran ya. Mana yang tepat? Ini perlu pencermatan dan perlu berhati-hati ketika mengerjakan. Berarti apa isinya? Iya, B. Ini pokok pikirannya adalah bolu meranti adalah bolu gulung. Begitu ya. Oke, kita lanjutkan soal nomor 5. Tulisan yang berisi intisari. Intisari dari suatu bacaan dinamakan, wah mudah ini. Intisari dari suatu bacaan dinamakan atau disebut iya ringkasan. Mudah ya. Soal nomor 6. Program tanam paksa mulai diberlakukan oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1850 atau 1850. Kolonial artinya apa? Kolonial artinya adalah titik. A. Penjajah, B. Penjelajah. Awas, harus diteliti ya, ini penjajah, yang B penjelajah, C pemerintah, dan D penduduk. Jelas ya? Apa artinya? Iya, penjajah. Kolonial itu berarti penjajah. Kita lanjutkan. Titik. Kondisi rakyat Indonesia saat diberlakukan sistem tanam paksa. Kata tanya yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah apa? Mudah sekali nih ya. Iya, bagaimana? Bagaimana kondisi rakyat Indonesia saat diberlakukan sistem tanam paksa? Nah, begitu ya. Ini yang B mengapa tidak tepat, C kapan, D apakah. Kurang tepat ya. Oke, kita lanjutkan soal nomor 8. Selama zaman penjajahan diberlakukan tanam paksa, rakyat Indonesia tidak diberi izin untuk menanam tanaman selain yang sudah ditentukan oleh Gubernur Jenderal VOC. Kata tidak baku dalam kalimat tersebut adalah kata yang tidak baku ya. Berarti kata tidak baku itu berarti kurang tepat. Yang A adalah A zaman, B izin, C gubernur, dan D jenderal. Mudah ya. Yang tepat adalah yang tidak baku, iya jenderal. Lah yang benar bagaimana? Menulisnya jenderal. Begitu ya. Kita lanjutkan. Perhatikan teks berikut untuk menjawab soal nomor 9 dan nomor 10. Peristiwa Rengas Dengklok merupakan peristiwa penting yang terjadi tepat 1 hari sebelum hari kemerdekaan Republik Indonesia. Pada tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda Indonesia mengasingkan tokoh proklamator Indonesia yaitu Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Para pemuda melakukan hal tersebut setelah golongan tua selalu menolak usulan para pemuda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Hal tersebut dilakukan para pemuda dengan tujuan untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang yang dapat menghambat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, soalnya sekarang. Ide pokok dari teks di atas tersebut adalah A. Peristiwa Rengas Dengklok merupakan ide para pemuda. B. Bung Karno dan Bung Hatta diamankan para pemuda ke Rengas Dengklok. C. Bung Karno dan Bung Hatta didesak para pemuda untuk memproklamasikan kemerdekaan. Dan D. Peristiwa Rengas Dengklok merupakan peristiwa penting menjelang kemerdekaan. Wah, ini perlu teliti dan cermat dalam membacanya ya. Nah, ini jawaban yang tepat adalah D. Peristiwa
Rengas Dengklok merupakan peristiwa penting menjelang kemerdekaan. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan untuk soal nomor 10. Nah, tujuan peristiwa Rengas Dengklok adalah titik. Tujuannya apa? A. Mengadakan perundingan antara golongan tua dengan golongan pemuda dalam mempersiapkan teks proklamasi. B. Menyusun naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. C. Menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dan yang D. Memaksa Jepang memberikan kemerdekaan Indonesia. Ini juga tidak tepat ya. Jawaban yang tepat adalah iya, C. Menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Oke. Perhatikan bentuk surat di samping. Nah, ini dengan hormat itu nomor 6 dalam rangka bla 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 sampai dengan terakhir yaitu sampai dengan penutup itu adalah nomor 7. Terus oleh karena sangat padatnya acara, ini adalah nomor 8. Ketua panitia cerdas cermat nomor 9. Nah, pertanyaannya bagian surat yang ditunjukkan oleh nomor 6. Nah, ini ya, berarti ya adalah titik. A. Alamat tujuan surat. B. Salam pembuka. C. Isi surat. Dan D. Penutup. Nah, jelas ini. Apa isiannya? Iya, salam pembuka. Ini berarti dengan hormat ini adalah merupakan salam pembuka. Oke, kita lanjutkan. Soal nomor 12. Perhatikan bentuk surat di samping. Nah, ini Semarang 18 November 2020. Buat Dania di tempat. Nah, bla 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 bla. Ini suratnya bisa kamu baca. Bentuk suratnya ini berdasarkan jenisnya, contoh surat di atas merupakan undangan titik. A. Resmi, B. Setengah resmi, C. Tidak resmi, dan D. Penting. Nah, mudah ya. Yaitu jawabannya adalah tidak resmi. Mengapa tidak resmi? Karena suratnya bahasanya tidak menggunakan bahasa yang baku atau bahasa keseharian. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Soal nomor 13. Undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan kepada instansi atau organisasi disebut A. Undangan resmi, B. Undangan ulang tahun, C. Undangan tidak resmi, dan D. Undangan setengah resmi. Jawabannya adalah iya, A. Kita lanjutkan soal nomor 14. Berikut yang termasuk sebagai unsur yang harus terdapat pada surat tidak resmi adalah A. Nomor surat, B. Kop surat, C. Lampiran, dan D. Nama pengirim. Ini surat tidak resmi ya. Apa? Iya, nama pengirim. Nomor 15. Contoh surat undangan tidak resmi adalah undangan titik. Ini kata kuncinya adalah tidak resmi. A. Buka bersama, B. Rapat komite sekolah, C. Penyuluhan desa, dan D. Pemilihan kepala desa. Berarti jawaban yang betul adalah iya, buka bersama. Soal nomor 16. Wah, ini kita harus baca teks dulu ya. Tahapan siklus air. Siklus air diawali oleh terjadinya penguapan air yang ada di permukaan bumi. Penguapan ini disebut dengan istilah evaporasi. Evaporasi mengubah air berwujud cair menjadi air yang berwujud gas atau uap air. Setelah itu, uap air menuju atmosfer bumi. Ketika uap air yang dihasilkan melalui proses evaporasi naik hingga mencapai suatu titik ketinggian tertentu, uap air tersebut akan berubah menjadi titik-titik air melalui proses kondensasi. Titik-titik air akan berkumpul hingga membentuk awan. Selanjutnya,
awan yang tebal dan gelap akan mengalami proses presipitasi. Presipitasi itu apa? Presipitasi adalah proses jatuhnya butiran-butiran air ke permukaan bumi berupa hujan. Air yang ada di permukaan bumi akan kembali mengalami siklus air. Nah, ini soalnya teks tersebut termasuk jenis teks A. Fiksi karena teks berisi hayalan, B. Fiksi karena teks hanya berupa opini, C. Non-fiksi karena teks bersumber dari dongeng, D. Non-fiksi karena teks berisi kejadian faktual. Nah, ini sebelum menjawab ini kamu harus tahu dan paham apa itu fiksi dan apa itu non-fiksi. Kalau istilah mudahnya fiksi itu berarti ngapusi, kalau non-fiksi itu yang nyata, gitu ya. Nah, apa jawabannya? Iya, D. Non-fiksi. Kenapa dikatakan non-fiksi? Karena teks berisi kejadian faktual. Oke. Nomor 17. Nah, ini tahapan siklus air tadi ya, yang tadi dibaca. Nah, kalimat pertanyaan yang tepat untuk teks di atas adalah nih, yang tadi dibaca, bagaimana proses terjadinya siklus air? B. Mengapa siklus air terjadi secara terus-menerus? C. Apa manfaat siklus air bagi makhluk hidup? D. Apakah siklus air dapat mempengaruhi kehidupan di bumi? Wah, ini perlu pencermatan ya. Iya, berarti jawabannya adalah A. Bagaimana proses terjadinya siklus air? Oke, kita lanjutkan soal nomor 18. Sebelum membuat rangkuman, sebaiknya kita menentukan titik-titik-titik terlebih dahulu di dalam menulis teks non-fiksi. Non-fiksi itu berarti nyata ya, nyat. A. Kalimat pembuka, B. Kalimat penutup, C. Gagasan pokok, dan D. Kesimpulan teks. Ini kata kuncinya adalah membuat rangkuman. Berarti apa? Yang menentukan apa? Iya, gagasan pokok ya. Kita lanjutkan soal nomor 19. Untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa dalam sebuah teks, yaitu dengan menggunakan kata tanya titik-titik-titik. Wah, mudah ini. Menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa. Kata tanyanya yang tepat apa? A. Bagaimana, B. Mengapa, C. Kapan, dan D. Di mana? Jawabannya adalah di mana ya. Oke, kita lanjutkan soal nomor 20. Pesona Indonesia Visit Bali. Banyak tempat wisata di Pulau Bali yang dapat dikunjungi oleh wisatawan. Ada dua tempat yang diiklankan melalui Pesona Indonesia Visit Bali, yaitu Ubud dan Panitia Kuta. Pantai Kuta, maaf. Banyak tempat wisata lainnya di Pulau Bali yang dapat dikunjungi. Contohnya Pura Tanah Lot, Danau Baratan Bedugul, Garuda Wisnu Kencana, Pantai Lovina, Pura Bekasi, Pura Uluwatu, Pantai Jimbaran, Sangeh, Tanjung Benoa, Danau Batur, Kintamani, Tari Kecak Uluwatu, Arung Jeram, Sungai Telaga Wajah, Arung Jeram, Sungai Ayung, dan Pantai Sanur. Semua itu merupakan kekayaan Indonesia yang patut disyukuri dan dibanggakan oleh segenap bangsa Indonesia. Nah, ini ringkasan dari teks di atas yang tepat adalah banyak tempat wisata di Pulau Bali yang dapat dikunjungi oleh wisatawan. B. Banyak tempat di Bali dapat dikunjungi wisatawan dan menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. C. Tempat di Bali seperti Ubud dan Pantai Kuta sudah masuk iklan melalui Pesona Indonesia Visit Bali. D. Bali adalah kekayaan Indonesia yang patut disyukuri dan dibanggakan. Nah, sekali lagi ketika mengerjakan soal-soal seperti ini perlu cermat, tidak usah terburu-buru alias kesusu gitu ya, harus cermat. Nah, berarti jawabannya adalah iya, D. Bali adalah kekayaan Indonesia yang patut disyukuri dan dibanggakan. Soal nomor 21. Wah, ini lumayan banyak ya.
untuk soal bahasa Indonesia. Nomor 1, maaf, nomor 21, iklan sirup yang sering muncul di TV termasuk iklan titik. Ini kata kuncinya adalah muncul di TV. Lah, TV itu termasuk apa? Termasuk iklan titik. A, radio, B, televisi, C, internet, D, media cetak. Jawabannya adalah enak, televisi. Soal nomor 22. Nih, dalam membaca sebuah teks harus cermat dan dipahami. Jika kamu belum mudeng atau belum paham dengan isi bacaan teks, kamu bisa mengulang lagi. Terus kemudian baru mengerjakan soalnya. Nomor 22. Ringkasan yang sesuai dengan teks di atas ialah A, wayang golek kesenian Jawa Barat terbuat dari kayu dan lahir pada abad 17. B, wayang golek berkembang dari sebagai penyebaran agama hingga hiburan masyarakat. C, wayang golek kebudayaan bangsa. Dan D, wayang golek populer di tanah Pasundan. Ringkasannya adalah wayang golek berkembang dari sebagai penyebaran agama hingga hiburan masyarakat. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Soal nomor 23. Iklan televisi bermacam-macam, salah satunya yaitu live action. Nah, live action melibatkan unsur gambar, suara, dan titik. Live action: A, musik, B, gerak, C, penonton, dan D, sponsor. Melibatkan apa kalau live action? Iya, musik. Oke, kita lanjutkan. Soal nomor 24. Iklan sirup yang ada di koran termasuk iklan titik. Ini kata kuncinya adalah iklan di koran. A, radio, B, televisi, C, internet, dan D, media cetak. Apa? Iya, mudah sekali ya, yaitu media cetak. Nomor 25. Iklan televisi bermacam-macam, salah satunya yaitu live action. Podoli. Nah, live action melibatkan unsur gambar, suara, dan titik. Nah, ini A, musik, B, gerak, C, penonton, dan D, sponsor. Jawabannya adalah iya, A, musik. Baik, kita lanjutkan. Nah, lanjutnya adalah terima kasih. Oke, sampai di sini pembahasan soal bahasa Indonesia kelas 5 semester 2 tahun 2023. Tetap semangat belajar, terus belajar dan belajar terus. Masih tetap bersama channel Terus Belajar Sido Dadi Pinter. Ingat sekolah, ingat channel Terus Belajar. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.